Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi di dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11, yaitu dengan materi program linier. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang program linier, jadi ikuti terus ya. Oke, program linier itu apa sih? Program linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier. Apakah kalian tahu ilmu program linier diterapkan dalam bidang apa saja? Ayo, kira-kira sudah ada yang tahu? Kalau yang belum tahu, ayo kita lihat apa aja sih yang sudah menggunakan program linier. Yang pertama, ada di dalam bidang matematika, tentu saja ya. Yang kedua, ada di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang teknik optimasi produksi, dan ini biasanya digunakan di pabrik atau di perusahaan ya. Yang terakhir, ada di dalam bidang farmasi. Sebenarnya masih banyak lagi bidang-bidang yang menggunakan program linier, tapi di sini saya akan menunjukkan 4 saja ya untuk menjadi gambaran kalian. Oke, sebelum kalian beranjak ke dalam materi program linier, sebenarnya ada 3 bekal yang kalian pelajari pada saat kalian SMP dan pada saat kalian kelas 10. Apa saja itu? Ayo kita lihat. Yang pertama, ada sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Tentu saja ya, ini kalian sudah memperolehnya pada saat kalian kelas SMP ya, SMP kelas 8 atau 9, dan diulangi kembali pada saat kalian di kelas 10. Dan kedua, yaitu ada sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLDV. Sebenarnya ini sama saja ya dengan SPLDV, hanya saja bedanya di SPLDV variabelnya yaitu ada 3. Dan yang terakhir yaitu ada sistem pertidaksamaan linier. Sebenarnya secara kalian sadari, ini sudah kalian dapat pada saat kalian SMP, tapi biasanya banyak yang lupa-lupa ingat ya pada saat kalian di materi SMP. Oke, sekarang kita bisa langsung beranjak ke contoh. Ya, sekarang kita mulai masuk ke dalam contoh untuk program linier. Sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu nih. Di sini udah ada nih bentuk garis yang dari arah bawah ke atasnya itu dari kanan ya nih. Garis ke sini kan, ada juga yang dari ke bawah. Bentuk garisnya seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Nah, di sini saya beri nama yang bentuk garis seperti ini kanan, dan yang di atas kiri. Kenapa seperti itu? Kita umpamakan, kita ibaratkan garis ini adalah pembatas, dan kanan dan kiri ini adalah tangan kita. Nah, kalau misalkan kita gambar, nah yang kanan ini kan merupakan tangan kanan kita kan, yang kiri juga tangan kiri kita. Nah, seperti itu kita ibaratkan. Yang di sini pun sama. Yang satunya lagi juga, yang atas otomatis ini udah atas ya. Yang bawah pun juga bawah, dan ini juga otomatis kalau sebagai pembatas pasti ini yang kanan dan ini yang kiri. Oke, di sini sebenarnya seperti kayak rumus cepat ya, atau bisa dibilang nanti pada saat kalian mau menggambar atau mencari daerah hasil melalui titik uji, kalian tidak perlu mencari lagi. Nah, di sini saya kasih cara singkatnya. Jika tandanya lebih besar dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya, atau kalau digambar disebut daerah
daerah hasilnya itu atau DP adanya di kanan atau di atas. Dan yang untuk kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya di kiri atau di bawah. Tapi itu berlaku jika X-nya itu harus positif. Bentuknya seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. Misalkan AX ditambah BY lebih besar dari sama dengan C. Nah, A di sini bentuknya adalah positif kan? Ya, jadi maksudnya X harus positif ini, si koefisiennya ini harus bentuknya adalah positif. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di depannya itu negatif, kita belum tentu bisa menggunakan cara cepat ini gitu. Nah, misalkan di sini 2x. Nah, ini baru bisa menggunakan ini. Tapi kalau misalkan contohnya itu adalah min 5x ditambah y terus apa. Nah, ini belum tentu menggunakan rumus yang sudah saya kasih ya. Oke. Tanpa buang-buang waktu lagi, kita coba langsung contoh. Di sini ada contoh pertama. Itu katanya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidak kesamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah cari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, bagaimana caranya? Di sini kita akan memisahkan. Misalkan ini X, di sini Y. Oke, kita bikin sebuah tabel. Boleh satu lagi ditambahin. Sorry. Oke, kita tarik lagi garisnya. Oke, kita memisahkan X-nya ini adalah 0. Maka Y-nya berapa? Y di sini kita masukkan ke dalam persamaan. Oke, kita coba ya, kita hitung. Di sini 2x plus Y kurang dari sama dengan 4. 2, karena X nya kita memisahkan 0, maka di sini harus kita substitusikan. Tambah Y kurang dari 4, atau bisa juga kalian tulis sama dengan ya. 2 dikali 0 yaitu 0, ditambah Y kurang dari 4, maka Y nya kurang dari 4 atau sama dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah 4. Oke, oh ya di sini maaf. Di sini X, Y. Nah, maka di sini titiknya adalah 0,4. Karena tadi X kita sudah memisalkan 0, maka sekarang kita ubah, yaitu Y-nya yang kita misalkan sama dengan 0. Oke, di sini kita coba lagi cari 2x ditambah Y sama dengan, kita pakai sama dengan aja ya. Yang tadi maaf, saya ini ubah jadi sama dengan aja ya. Ya, dah. Oke, karena Y-nya kita misalkan 0, maka di sini 2x ditambah 0 sama dengan 4, maka 2x sama dengan 4, x menjadi 2.
maka di sini 2, maka titiknya menjadi 2,0. Nah, kan kita sudah dapat nih titik potongnya, titik potong. Ya benar. Di sini udah ada 0,4 titiknya, terus ada 2,0. Maka langkah selanjutnya yang kedua yaitu kita membuat bidang kartesiusnya. Sebentar, ini tarik ke bawah dulu biar lebih memudahkan. Oke, sekarang kita coba gambar ya di sini. Oh iya, nanti kalau kalian mau coba bikin ini skalanya ini harus tepat ya, karena ini buatnya buru-buru jadi agak ini ya, skalanya kurang tepat. Nanti kalau kalian di rumah bikinnya harus tepat ya, jangan ngasal kayak gini. Oke, yang pertama titiknya ada 0,4. 0 yaitu X dan 4 nya itu Y, maka di sini kita kasih titik. Oke, ini misalkan kita kasih nama titik A. Lalu ada 2,0, 2 nya itu si X dan 0 nya itu Y, maka kita taruh titik di sini. Dan ini sebagai B. Langkah selanjutnya itu kita tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, kelihatan kan kalau skalanya nggak tepat, garisnya pun jadi berantakan. Oke, kita udah bisa ngeliat garisnya, bentuk garisnya. Kita lihat dulu yang tadi sebelumnya. Nah, garis yang kita buat itu sama seperti yang ini kan, maka bagian kanannya itu adanya di atas dan bagian kirinya itu adanya di bawah. Kita lihat lagi di sini tandanya kurang dari sama dengan 4, maka daerah himpunannya atau hasilnya itu adanya di bawah atau adanya di kiri. Maka kita bisa langsung memberitahu kalau bawah ini adalah HP-nya, himpunan penyelesaiannya gitu. Udah bisa juga kalian arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya, adanya di sebelah kiri. Ini yang kanannya ya, dengan syarat tadi dia adalah kurang dari sama dengan. Oke, ini masih cukup mudah ya. Untuk contoh fungsi optimum akan dilanjutkan di part berikutnya ya. Sekalian kita membahas tentang pengaplikasian program linear. Oke, jangan lupa ditunggu video pembelajaran berikutnya. Oh ya, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah video ini, atau kalian bisa juga kirim email ke andinip0196@gmail.com, atau bisa juga kalian kirim message ke Instagram saya di @aputriuti1696. Oke, ditunggu ya video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.